Indo Pride-nya, BTR win-nya, GD obatnya, dan tentu tetap sematkan Sea Pride juga. Dan ini dia the last game of the day, Ranger. Oke, dan kali ini dengan arah pesawat yang kembali cukup pelit tapi potongannya berbeda. Tampaknya dari arah Girkopol menuju ke arah Ferry Pier kali ini. Tim-tim yang turun di bagian farm, Milta tentu akan cukup kesulitan. Dan satu hal yang gue khawatirkan, takutnya ada clash antara BTR dan GD. Cuma feeling gue, GD itu bakal terbang ke arah shelter, dari BTR ke rumah roti. Rumah roti ya di bagian bawahnya itu bisa juga menjadi sebuah pilihan yang let's see akan baik juga. Tapi kembali lagi, zona pertama sih kembali lagi akan menjadi sebuah arah lah dari permainan ini. Kalau memang ke kanan, walaupun mereka berdekatan, menurut gue akan cukup baik bagi keduanya karena mereka masih punya play zone yang cukup luas untuk dimainkan. Tapi kalau ke kiri, timingnya ini adalah timing zona jauh. Oleh karenanya, kalau GD atau BTR setidaknya, BTR zona rotasinya lambat, bisa ketemu GD. Kalau GD rotasinya cepat, ketemu BTR. Jadi kayak, let's see lah, kalau zona ke kiri ini berbahaya banget, tapi kalau zona ke kanan harusnya better for both of the team. Tapi dari GD dan juga BTR tampaknya dalam satu jalur ya. Sementara waktu ini di mana mereka mengarah ke arah farm. Dan ini yang gue khawatirkan, takutnya ada clash di antara tim Indonesia yang menurut ya kalau kita ngomong secara objektif wajar-wajar aja. Tapi subjektif, janganlah di awal-awal. Ada fight kalau bisa dihindari. Tapi tentu kita bakal lihat juga semua tim sudah mulai launching ke arah kota mereka, tempat looting mereka, dan zona mental ke arah kiri kerugian lagi nih untuk tim GD juga BTR. Ini mudah-mudahan keduanya punya tempo rotasi yang berbeda. Tapi satu play dari GD ini dekat banget dengan BTR ketika ingin mengambil sebuah vehicle di sekitaran rumah-rumah di bagian high ground. Tapi entah mengapa Nima berhasil untuk menabrak NC2 dari MS Chonburi, membuat NC2 tertunduk lesu. Tapi satu playernya dua bahkan udah menarikan sebuah compound. Ini berbahaya banget. Dan GD pun juga Bigetron, why this must be happen. Dan bahkan peperangan tidak terelakkan. Boom sudah punya AKM, Zuxi punya MK14. Ini situasinya tidak mau kita lihat tapi terjadi. So let's see bagaimana pergerakan antara keduanya. Betul, kita bakal dari kedua tim ini bakal harus terpaksa fight di awal-awal. Dua tim Indo Pride kita harus beradu 3 lawan 3, 1 lawan 1. Karena dua player dari masing-masing tim ini terisolasi ya. Antara satu juga Ryzen, tapi ledakan granat dilontarkan sama-sama terkena damage. Cicilan mulai kerasa, Daybot dengan DBS sudah mulai pegang tembakan. Nichil terpick off, Booms terpick off, membuat keadaannya sedikit lebih unggul bagi tim BTR sementara waktu ini. Tapi dari Daybot juga tertangkap, membuat GD kali ini tinggal menyisakan seorang Satar bertahan di sisi belakang. Betul, Satar bahkan untuk melakukan sebuah reposition ini sepertinya akan melakukan fallback terlebih dahulu karena memang Ryzen pun sedang mencari di mana letak Satar berada, dan itu dia ada di bagian open field, di bagian lower ground. Kalau terpick off ini berbahaya banget karena Luxi bahkan punya M4, sementara dari MS Chonburi udah berhasil untuk melakukan revive, tapi DRS udah mulai mendekat juga membawa satu orang lagi yang sudah prima secara weapon, dan itu dia TG13 ter-take down 2 bahkan dari MS Chonburi. Not a good situation Jasper kali ini, dan juga Ponzai yang masih dengan health point yang cukup banyak, tapi Jasper juga ter-take down. So ya, MS Chonburi kehilangan 2 player kali ini. Ini gue bilang di awal-awal ya, game terakhir kenapa gitu selalu ada fight-fight yang besar di awal-awal, tapi ya baik lagi sayangnya pada kali ini memang dari BTR juga dari tim GD itu harusnya bertemu. Tapi baik lagi di balik negatif ada positif. GD udah aman poinnya, BTR butuh poin, paling nggak BTR nambah 3 poin di awal-awal. Iya, gue tadi juga sebenarnya mau ke arah sana omongannya ya. So ya tetap baik, ada baiknya lah. Memang hal itu kita nggak boleh lihat negatif terus ya, Flo ya. Harus lihat di manakah positif side-nya, dan untuk kali ini 3 poin lah. Untuk Bigetron makin mendekat dengan FaZe Clan, pun juga poin dari Xavier dan juga Nova yang kali ini tidak bermain. Kalau BTR Chicken, ini mereka aman banget. Bener-bener aman banget masuk untuk di minggu ketiga dengan posisi di top 16. Tapi ada satu hal lagi nih unik ya Jan. Gue lihat mulai terlihat mulai masukin mungkin minggu kedua kali ini. Minggu pertama hanya tim dari China yang menggunakan meta Beryl. Makin kesini makin banyak yang menggunakan Beryl sebagai senjata utama mereka. Banyak loh yang mulai meninggalin M4 dan dibanding Scar-L lebih pilih Beryl. Wow, itu kalau buat gue pribadi ya, gue belum dapat sih alasannya kenapa. Karena as per se ya, gue pribadi ini nggak bisa main Beryl sama sekali. Karena Beryl kan gimana pun 762 ya, tapi memang mungkin para global player ini, para PMGC player ini lebih mengedepankan aspek 762-nya justru. Dan dengan attachment yang prima, mereka udah dapat celahnya kali Flo ya untuk kontrol empowernya ya. Karena kalau kita ngomong secara damage ya, memang luar biasa banget dari Beryl. Betul. Tapi kita bakal, kali ini ada highlight player kita dari tim FaZe kali ini, dari seorang Tony Kun. Tony Kun sekarang. Iya. Oke, Tony Kun sekarang berarti pindah ke Jepang dari FaZe Clan, 32 something tadi kalau gue nggak salah dari elimination yang diberikan, 27% tim contribution.
slight above average, tapi bagaimanapun memang FaZe Clan ini tim yang kuat secara beriringan. Tidak Iya. hanya Tony K, tapi momentum Mr. Five sempat kita lihat, Vin Torres pun begitu. Jadi memang tim yang kuat as a unit gitu loh. Iya, tapi memang dari tim FaZe ya pada minggu ini tidak memainkan Corpay loh. Full main dengan Beer Eleven. Betul. Ini menarik sih ya, karena mungkin Corpay akhirnya menjadi in-game leader yang benar-benar di luar game kali ya. Dalam artian dia yang benar-benar setting up the position, liatin match-matchnya. Karena walaupun FaZe Clan sekarang baru bergabung, menurut gua dengan 2 chicken dinner itu membuat mereka bukan tim yang sembarangan gitu loh. Dengan bermain di Super Weekend yang kedua kali ini. Ya, tapi balik lagi sih dari tim FaZe Clan, mereka menunjukkan tren positif juga. Tapi sayangnya dari mereka 2 kali WCD, mereka masih belum masuk ke dalam let's say top 10. Itu sih yang unik Itu yang sih. masih ibaratnya high-nya high banget, low-nya low banget juga mereka. Betul. Berarti kalau kita grafikkan itu kayak ada timpang tindih ya. Kayak bentuk gunung dan juga iceberg. Jadi Lembah. kayak ya lembah, lebih karena lembah sih. Jadi ada satu ke atas, kemudian drop turun lagi ke bawah. Dan itu situasi yang para caster juga sering sebutkan tidak baik karena jadi kayak nimble doang dari poin gede kita Iya. ke poin berikutnya gitu loh. Itu ibaratnya kayak ada lubang ditutup doang, Ah, tergali lubang lagi tutup betul. lubang. Jadi satu WCD tusun. Jadi WCD mereka itu tidak dimaksimalkan dengan Iya. performa yang at least konsisten lah, dengan follow up yang konsisten gitu. Tapi sementara itu bakal ngintip juga ke arah tim DWG, tim yang pada minggu ini lolos, tapi menurut gue juga belum terlalu maksimal performa mereka. Ya bahkan triple digit point juga pernah mereka dapatkan lah ya. Dari Bisa kita 14 katakan. game. Betul, dari 14 game. So, ya Damwon Gaming, tapi memang Damwon Gaming ini juga tim yang mungkin baru ya bisa kita katakan untuk join di PMGC. Tapi performa mereka menurut gua not bad lah for the newcomer. Apalagi mungkin dari region yang SMS itu nggak terlalu besar, tapi main mereka tetap dengan semangat yang prima. Ya, tapi ada dua tim lah yang gue pengen highlight banget. Itu Infinity dan juga GD. Oke. Kita ngitung jumlah match mereka udah mau 15 sebentar lagi. Dan 2 tim ini hampir menyentuh angka 300. Berarti rata-rata poin mereka itu hampir 10 poin tiap rondenya. Hampir 10 poin betul. Apalagi kalau abis ini tembus 300 keduanya. Berarti bisa dimaksimalkan atau lebih dari 10 bahkan poin yang diberikan dari 30 game berarti ya. Iya. 30 game yang dimainkan di 2 Super Weekend yang berbeda dan kuat banget membuat mereka bahkan ada top 2 for rival kali ini 56 berarti berapa tuh jaraknya 34 tambah 1 35 poin gapnya dengan Genesis Doma Kids itu angka yang besar banget loh. Ini gue suka bilang loh Jan, kayak banyak yang meremehkan kayak alah 10 poin doang serondenya. Tapi kalau kita ngomong di liga ya, itu wah 10 poin kalau kita bisa konsisten tuh poin yang menyeramkan. Iya. Kalau untuk di grand final atau dengan hitungan sprint ya, turnamen sprint, memang 10 poin itu nggak bisa jadi patokan yang baik. Betul. Tapi untuk liga, 10 poin seronde itu gede banget. Kayak lihat Infinity, mereka let's say udah nggak perhitungan 10 poin aja serondenya, mereka udah ada di puncak klasmen. Kalau untuk di grand final tentu nggak bisa. Target kita itu kalau mau juara, itu butuh mungkin 15 poin per rondenya. Iya dan itu berarti juga makin wajib chicken dinner ya Flo ya kalau kita berbicara di grand final kan kita nggak bohong placement tinggi gitu loh dari chicken 15 secara cuma-cuma jadi ya itu pandangan yang menarik buat teman-teman semua yang mau jamin ke kompetitif penting banget untuk melihat tupoksi turnamen kalian adalah liga atau kita fast nih turnamennya official biasanya banyak kan 5-6 hari lah gitu ya bisa kita katakan itu bisa lah untuk memainkan 10 untuk setiap matchnya. Dan itu juga bergantung pada gameplay kalian. Kalau emang mau mencari rata-rata 10 ya mungkin bisa bermain dari placementnya. Kalau misalnya zona kalian atau landing zone kalian jauh dari zona. Atau kalau kalian di bagian tengah ya lebih aktif cari elimination. Dan itu menurut gua yang harus diramu dari masing-masing tim kalau mau step up sebelum nanti PMPL Season 5. Karena menurut gua PMPL Season 5 ini udah mateng banget baik dari pro dan komunitasnya. Betul, tapi baik lagi sih, kita melihat kayak ini perkembangan dari metanya juga, dari gameplay itu pusat banget ya. Kita dari region-region dulu ya, yang mungkin kayak seperti MENA, dari region-region seperti Jepang. Dulu itu nggak masuk ke region powerhouse. Ya, Tapi ya. sekarang perwakilan mereka bener-bener wah luar biasa banget gameplaynya. Dan jauh melampaui ekspektasi gua. Gue kira, jujur aja gitu, region yang bakal mendominasi itu dari SEA dan juga dari China. Ya memang gue nggak sepenuhnya salah sih. SEA dan juga China memang dominan banget, tapi ternyata dari region-region seperti MENA, dari Jepang, dari South Korea, benar memberikan perlawanan yang luar biasa besar. Bahkan region-region lain, seperti dari tim CS, Cryptic, itu gue kaget banget. Tim dari negara Maroko, tapi main luar biasa banget. Itu gue sebenarnya sama lah Flo kayak lu kayak secara kasar istilahnya underestimate lah para newcomer ini, para tim-tim dari pergerakan region-region yang mungkin under the radar gitu, nggak kelihatan banget. Tapi setelah match berlangsung,
bahkan Super Weekend yang kedua. Ini udah bisa gue katakan on par dengan yang lain. Mereka benar-benar kasih perlawanan yang luar biasa juga. Dan itu menurut gue muncul bukan hanya karena faktor mereka latihan, tapi makin banyak turnamen yang dilakukan, apalagi sekarang mudah banget untuk menyaksikan mereka semua. Sosial media dari PUBG Mobile, teman-teman bisa follow semua. Di malam hari pun nanti ada yang West juga. Jadi menurut gua banyak sih kolebo-kolebo insight itu yang diramu menjadi gameplay masing-masing tim dengan corak khas mereka sendiri, dan akhirnya membuat sebuah gameplay yang luar biasa. Kayak tadi contoh kayak lu bilang Cryptic, Chicken bahkan hari ini mereka. Nah itu dia sih, baik lagi gitu. Dari region-region lain pun udah nggak bisa dianggap remeh lagi. Tapi ternyata kita bakal ada fight juga di antara tim ST dan juga dari tim BTR. Fight close range mulai terbentuk juga. Lemparan granat akan dikokang, akan dilontarkan oleh Zuxi menuju ke arah seorang Pika yang akan juga melontarkan granat. Trade knock kali ini bakal terjadi kali ini enggak. Zuxi yang akan knock, Pika yang knock. Bahkan dari seorang Scry juga tertangkap oleh Luxi, membuat keadaannya untung untuk tim BTR kali ini yang langsung mengantongi poin keempat mereka untuk di game kita yang terakhir. Betul banget, ini akan sebuah poin yang luar biasa banget. Tapi kembali lagi masih ada dua player dari Stalwart. So, Bigetron nggak boleh untuk mengendorkan dari awareness mereka ini. Gameplay cukup lambat. Ini sering gue lihat kala itu di PMGC season 0 berarti ini season 1 berarti kan. Yeah. Ini permainan dari Navi kayak gini. Mereka lama banget untuk melakukan rotasi, tapi lu tinggal mereka sempurna. Namun permainan juga masih dilanjutkan karena Stalwart udah mulai melakukan pengamatan. So, Bigetron please harus awareness yang lebih ditingkatkan lagi. Smoke mungkin ketika melakukan loot akan menjadi salah satu pilihan basic tapi sangat impactful. Let's see later, karena kita berpindah ke arah titik tertinggi bisa gue katakan dari Erangel. Ada Rico yang udah mengamankan tempat tersebut, dan justru di bagian lain kali ini For Rival masih dengan textbook gameplay gue katakan, karena mereka lagi dan lagi main di gorong-gorong, tapi kali ini lebih luas. Seluruh bagian gorong-gorong dimainkan secara sempurna. 4 titik jaga di gorong-gorong ini menurut gue jarang banget dilihat oleh tim manapun. Tapi balik lagi sih, ini mulai ada setup yang berubah juga di antara beberapa tim yang berbeda, tapi terlihat dari high ground advantage yang dimiliki oleh seorang Prestegu ternyata digagalkan kali ini ya oleh seorang Tony Kresna kali ini. Tony Kresna. Tony Kresna mini 14 tadi benar-benar tajam. Ini pembahasan yang berulang dengan gue Agus. Gue dulu kaget banget langsung dipatahin Agus. High ground ini gak selamanya untung. Ternyata memang betul, semakin kita main banyak PUBG Mobile, kita melihat pixelated itu seperti apa kepala yang nampak. Justru kita makin tinggi skill cap kita, gampang lebih ke arah headshot lawan-lawan yang di atas. Sementara yang di atas ngelihat kita distractionnya banyak. Bangunan, pohon, batu. Jadi lebih sulit. Tapi zonanya. Waduh, mentalnya itu segalak-galak ya kali ini. Tapi ada beberapa tim yang cukup diuntungkan kali ini, di mana adanya Infinity yang sudah menyebar, ada juga RC yang sudah mendekat ke arah high ground dari Quarry, dan juga STE yang memang gak jauh dari area Primorsk mereka. Tapi tentu dengan zona seperti ini kita bakal melihat penumpukan ekstrim di bagian utara ataupun arah jam 1. Ya, tapi ini juga menjadi sebuah genderang ya buat para player untuk langsung melakukan rotasi. Ini lagi dan lagi ya apa yang diungkapkan oleh Wolfie dan gue di awal. Game terakhir sih ya udahlah ya, gas terus, gas terus, gas terus. Dan ini dia rotasi beriringan, ada Tong Chiapao dan juga ada 628, dua tim China yang hari ini terutama 628 udah mendapatkan kemenangan yang cukup luar biasa di Sanok tadi. Dan di tengah-tengah mereka ada Nigma, Roduf sendirian. Ini bisa berbahaya banget, ada Infinity juga. Ini saling sapa aja, saling tegur, belum saling tegur dengan weapon. Dan kalau kita berbicara Quarry, ramai banget. Tong Chiapao satu ter-take down, tembakan karena bagian depan lagi low HP banget. Tapi kita bakal ada serang Mela, dapetin 1, dapetin 2 dari Manhan pun tertangkap oleh anggota Infinity lainnya. Dan lihat dari tim Infinity menyapu bersih tim TJB dan hanya menyisakan 1 member mereka saat ini, Hasir yang bertahan di sisi belakang. Tapi Satar akhirnya last player standing dari tim GD terpick off dan terpaksa dipulangkan di posisi 16. Tapi nice try dari tim GD, it was a nice week untuk It mereka. was a very nice week banget, super amazing banget dari Genesis Dogma. Tapi kita berpindah lagi Infinity, tidak hanya ke Tong Chiapao, kali ini bahkan Damwon Gaming yang baru join langsung di take down di tempat lain. Luxino bertemu dengan NC2 dan langsung di take down begitu saja. Belum ada elimination confirm yang dilakukan, berarti masih ada harapan untuk Luxi dilakukan revive oleh kawan-kawannya. Dan ini dia, tim Seeker juga melakukan tembakan ke arah Marshall dari Cryptic. Hampir, tapi kembali lagi hampir tidaklah cukup. Iya, tapi dari BTR dengan 5 elemen mereka kantongi kali ini, 1 player mereka sedang ke knockout. Belum terlihat posisi mereka di mana, tapi harusnya dari sisi kanan circle sih. Harusnya di sekitar area gudang
itu loh, jembatan. Ya, gudang yang tadi mungkin fight dengan Wah, lewat dia. udah lebih lanjut Aman lagi juga ya. Luxia. Betul. Aman dapetin compound, cukup enak posisinya BTR. Game kali ini punya chance untuk memaksimalkan posisi mereka. Tapi lihat dari seorang Yuhai bakal spray down dengan Skarel yang menuju ke arah tim STE yang melintas depan mereka. Tapi belum bisa knock out player dari tim STE. Betul banget, tapi gue lihat dari Bigetron kali ini dengan komponen yang mereka miliki akan cukup kuat. Namun kembali lagi, ini masih di ujung zona. So, I hope Bigetron punya strategi baru untuk lebih memperluas lagi pergerakan mereka. Namun dari Stalwart, action ter-takedown dalam waktu yang bersamaan. iShot juga benar-benar timing yang pas. Dua player dari dua tim yang berbeda ter-takedown oleh dua tim yang berbeda juga. Sementara ada sebuah push yang benar-benar komit dari Stalwart. Langsung aja masuk Quarry, berharap placement, berharap zona menuju ke arah dia pribadi. Ya, tapi lihat dari banyak tim yang menumpuk, kita bakal melihat clash demi clash bentar lagi terjadi. Apalagi kalau zona keluar dari area Quarry. Itu fightnya bakal pecah, itu fightnya bakal chaos banget. Karena sudah ada beberapa tim yang mengisi high ground sekitaran Quarry, melock tim-tim yang ada di bagian lower ground. Ya, termasuk di Infinity kali ini yang terus melakukan lockdown juga. Kali ini tidak hanya karena bagian lower groundnya juga, di depan dia pun Damwon ditembaki terus-menerus dan zona 4 terbuka. Bigetron masih dapat zona kali dan bahkan cukup aman. Gue tidak melihat ada pergerakan tim lain. MS Chonburi di bagian selatan dan DRS akan masuk dari bagian utara. Let's hope for the best. Doakan terus, let's go Bigetron Chicken game kali ini. Amin tentunya. Iya, amin tentunya. Kita bakal lihat kayaknya juga perjuangan dari Bigetron. Game kita yang terakhir. Dapatkah mereka mengejar tim-tim yang poinnya sedang mati? Itu ada Nova dan juga dari tim DX. Tapi sementara kita bakal ada serang Forest. Kali ini langsung mendapatkan seorang SK Ton. Disikir poinnya dan menjadi poin pertama bagi tim DWG. Tapi RC dan juga TS bakal berperang. Dari Rico terobos aja lah menuju ke arah zona. Dan Infinity yang dari tadi nyayur ke arah tim-tim lain yang sedang desperate masuk ke arah Quarry. Ya, ini dia banyak banget bold movement atau desperate movement dari banyak tim dan itu dimantapkan, ditangkap oleh tim-tim yang udah melakukan gatekeep, termasuk Juni kali ini yang mencoba untuk masuk lagi ke arah bagian dalam. Ternyata ada 4 rivals yang udah menjaga di bagian utara. Padat sekali bagian Quarry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setidaknya 7 tim. Semuanya ada di sekitaran Quarry. Yap, ini gue bilang pada tabrak center semua aja. Iya. Ini gue bilang tempo di last game itu polanya mirip-mirip mulu di lokal, di SEA, bahkan PMGC. Last game ya mungkin orang kayak, wah last game ayo bisa-bisa main galak semua, cenderung lebih center jadinya. Ya, betul banget. Dan perang tidak terelakkan. Sementara Nate dari seorang Senkai hampir menumbangkan Logan. Tapi Nuzi, lihat Nate-nya udah matang sekali. Tapi dia nggak tahu kayaknya di mana Senkai. Trajektorinya kelihatan dari Nate tersebut. Dan membuat akhirnya Nuzi tahu di mana letak Senkai berada. Ini dia 2-1 meletup Senkai. Belum kenok, tapi akhirnya ada follow up dari Logan, secure dari Nozi, poin ke-8 bagi tim Infinity. Ini Infinity di game terakhir benar-benar memaksimalkan posisi mereka. Betul. Nyayur banget mereka, bahkan baru masuki menit ke-17, sudah memiliki 8 elimination. Wah, ini berarti membuat lagi di Infinity bisa membuat gap lebih jauh ya di bagian puncak dari klasemen karena belum ada tumbang player mereka. 8 elimination udah didapatkan. Zona berada di tangan mereka, bisa jadi placement lebih tinggi lagi. Namun reject di bagian high ground dari bagian Quarry kali ini dijepit oleh tim Secret. Ada juga tim 628 di bagian bawah. Fokus mereka terbagi dan Nate dari tim Secret benar-benar kejam. Membuat 3 player dari Reject pulang ke lobby. The last man standing harus bertahan dari tim Reject. Tapi dari Fredo langsung mendapatkan poin-poin tambahan juga. Tim Secret tampaknya melihat saudara mereka dari SEA mengamuk. Mereka pun pengen mendapatkan WWC juga di game terakhir. Tapi Logan tertangkap oleh teman senegaranya Ponzai yang langsung menumbangkan mereka. Tapi kita bakal lihat ini juga dari seorang Tony Kun pun langsung mulai maju ke depan lagi mencari posisi dari tim Forival. Forival cukup center dan Face pengen mendapatkan center tersebut. Wah, ini dia ya. Ada sebuah fight yang tentu tidak akan terelakkan karena dari Face sudah mulai mengamati beberapa utility yang dilemparkan juga nomor 4 rivals. Ternyata sadar di belakang mereka juga ada beberapa tembakan yang dilakukan. Namun fokus mereka belum bisa terbagi karena Face Clan dengan banyaknya kuantitas tentu pressure besar. Tapi itu dia Zuxi dari bagian belakang, backstep yang on point. Belum ada confirm, setidaknya sebuah confirmnya justru dari Dear 11 karena pemburu yang langsung dipulangkan ke lobby oleh Tony Kamal. Oh. Tampaknya kita masih menebak-nebak juga K dari Tony K itu artinya apa, tapi kita bakal terus menebak sampai benar ya. Betul. Tapi kayaknya agak jauh sih tebakan kita ya. Kenapa Kamal yang keluar ya? Oke, kita back to the game lagi Wolfie karena zonanya setelah shifting ke kanan ini agak ke kiri lagi karena kita lihat open field sekitaran Quarry. So Infinity di bagian selatan akan gatekeep.
ada Stalwart yang memang sedari tadi menjaga di sana, dan BTR sebentar lagi akan coba tabrak for rival. Baru gua katakan, pulang ke lobby. Yap, ini dari BTR, jujur ya, gue melihat zona shifting ini, malah gue jadi BTR seneng. Karena semua numpuk di center. Pinggir kanan mah relatif kosong. Kalau BTR bisa take down tim for rival, mereka dapetin pojok kanan circle dengan totally kosong buat mereka. Bahkan dari Stone pun dipulangkan, dan dari for rivals dipulangkan. Ini situasi ideal bagi tim Bigetron. Mereka punya pinggiran circle cukup kosong, bisa juga shifting ke bagian utara. Ngambil bagian utaranya dan melakukan setup Infinity, nyebar 4 angle. Betul banget, tapi sepertinya BTR juga lagi terbagi fokus karena ada DRS yang mengganggu mereka juga. Fight tetap terjadi kali ini dan mudah-mudahan Bigetron bisa menang di sini. Gyalzen dan cukup low HP, so Bigetron dengan 4 orang ini yang selalu kita tunggu-tunggu. Mereka tim yang sangat kuat ketika masih dengan prima player-playernya, dan bahkan di tempat lain jumper overpick bait dari 6 to 8. Itu luar biasa banget. Bait dengan motor langsung di follow up oleh cover yang baik dari tim 6 to 8 kali ini, membuka pertahanan dari tim Secret, mendobrak pertahanan mereka. Sekarang 2 player sudah nempel ke area Shack, mereka pengen take over area gudang dan juga Shack-nya. 6 to 8 dapetin center circle, bukan berarti harus main pasif. Mereka sampai nge-push keluar area circle, memastikan tim-tim lain itu tumbang dan tidak prima. Luar biasa banget ya, mereka benar-benar mau controlling area. Bahkan kali ini bagi fokus benar kata Flow tadi, tim Secret dan juga ada dari tim DRS tadi kalau gua nggak salah. Dan ini dia dari Sanzi ya Flow ya, cara bacanya ya. Ini udah mulai menuju ke arah bagian lower ground juga, masih mengamati aja karena dia tahu di bagian atas udah sempat diatasi. Dan Face Clan setup 4 titik yang sangat berbahaya. Susu kan jadi ya, Sudu Susi. Last game, wajar. Last game. Oke, kita bakal dari tim BTR pun masih menyisir di pinggir-pinggir circle kali ini, di mana dari DRS pun sedikit tarik mundur menghindari fight langsung. Tapi lihat dari seorang Tony Kurniawan kali bakal langsung menembakkan targetnya dan mendapatkan apa yang dia incar. Tapi dari seorang Sanzi bakal langsung melempar smoke juga menutupi vision dari tim Secret, coba untuk menahan mereka di pinggir-pinggir zona. Tapi spray down dari Sanzi belum menemukan targetnya, tapi cukup mempressure tim Secret, membuat mereka nggak bisa keluar dari area pertahanannya. Iya, dan berbicara keluar dari pertahanan, Marshall, wow, baru mau keluar, ternyata ada Nate yang menggoeser Koeniseknya dan membuat dia tidak bisa pindah. Mr. Five dari face clan ter-take down, Bonsai juga ter-take down. Bigetron di bagian pinggir benar-benar menggila, membuat banyak tim kesulitan, termasuk face clan yang udah membuat 4 titik jaga yang berbeda. Wah, tapi lihat dari tim Secret tidak dibiarkan ruang gerak, tidak dikasih ruang nafas. Dari Marshall tahu bahwa ini sudah akhir dari perjalanannya, tapi dicuri oleh Hamori kali ini, di mana dari tim CS terpaksa dipulangkan di posisi ke-12. 11 tim tersisa dengan 29 masih alive. Ada 2 tim dengan solo warrior, STE dan juga dari TJB. Betul, ini Stalwart berarti masih cukup aman dari Teria. Top benar-benar di bagian dalam, dan Face Clan lagi dan lagi Beer 11 ter-take down. Namun Bigetron ini tidak mudah. Jujur aja untuk masuk ke arah bagian dalam ini cukup sulit. Bahkan Infinity entah mengapa terus memberikan pressure karena Bigetron. Logan benar-benar menjadi malapetaka besar bagi tim Bigetron. Sementara Gotuni ada Cook sebuah net, dia mau rumah lantai 3 ini, dan tim Secret dan juga Sanzi melakukan 5, tapi Fredo berhasil mendapatkan 1. Didapatkan lagi oleh Dausha, dibalaskan juga. Tapi Kid masih mencari, berdansa di bagian high ground, the last man standing dari tim Secret kali ini. Iya, padahal dari Kid kalau dia memberanikan diri untuk pick off, mungkin bisa menang lawan Tausha, tapi backup dari tim 628 memang selalu on point. Tausha sudah melakukan healing, bakal langsung coba 1v1 dengan seorang Kid. Dia tahu bahwa ini player terakhir, minimal dia mau pojokin ke arah Blue Zone, bikin dia terkena damage oleh sakitnya Blue Zone yang ke-6 kali ini. Dia nggak ngincer menang, lihat tuh. Dia cuma pick tutup, membuat Kid yang panik, tapi overpick dari seorang Tausha membuat dia sekarang knock out oleh Kid-nya. Betul banget. Dan dari tim 628 sepertinya masih cukup berjuang, namun Bigetron kali ini juga coba untuk masuk. Face Clan udah mereka berhasil untuk atasi, tapi masih ada Vin Torres ternyata di take down juga oleh DRS. Maju terlalu cepat menurut gue dari BTR, karena di bagian belakang juga masih ada MS John Buri. Namun Zuxi ter-take down. Yuhai harus segera melakukan healing. Zuxi juga melakukan healing. Ryzen sudah dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Namun Yuhai, smoke akan coba dibangun dulu untuk Zuxi bisa mendekat ke arah saudara kembarnya juga. Luxi langsung melakukan sebuah gerakan yang cukup berbahaya, namun revive masih bisa dilakukan. Iya, tapi tim ke-11 sudah dipulangkan ke arah lobby dan harusnya bakal menyusul cukup banyak tim lainnya kali ini, karena tinggal satu untuk Secret, STE dan juga TJB. Tapi dari Gyalzen masih menahan pergerakan dari STE. Dari seorang itu di take down, dan tinggal Tausha di bagian high ground bertahan tepat sebelah seorang Kid kali ini. Tapi Kid masih bertahan, masih coba untuk conceal diri dia sendiri di balik beberapa runtuhan di atasnya Quarry. Ini parah banget sih, zona kecil ini yang masih gantian. Dan digantian oleh seorang Kid, dan membuat dari tim Secret masih bisa untuk mencari asa lagi. Namun Bigetron kali ini, Beer 11. One-on-one situation yang menangkan oleh Zuxi, menahan pergerakan yang tampaknya Tony Khan pun dipulangkan ke arah
Lobby. Dan Face Clan di peringkat ke-8. Bigetron sudah ada 11 total elimination. Tinggal berusaha untuk masuk, namun DRS tentu tidak akan biarkan mereka mudah. Pun juga Nigma Galaxy yang sedari tadi menjaga. Tapi ini sebenarnya poin besar banget di Flow. Karena secara placement pun minimal juga 2 untuk Bigetron Red Alliance. Tapi BTR main di pinggir circle, nyayur banget. Betul. Bener-bener nyayur banget. Bahkan sekarang masih dengan 16 player yang alive. Mereka sudah mengantongi 11 elimination seimbang dengan Infinity yang di awal-awal itu udah nyetor banyak. Betul, karena mereka udah menguasai zona terlebih dahulu ya, pergerakan dari bagian selatan yang tidak terlalu banyak gangguan. Dan BTR kali ini benar-benar menjaga di bagian atas. Di bagian atas gua pantau ada tim Secret, ada Damwon juga, dan Top. Ini yang tadi lepas dari BTR, masih secure sampai ke late game. Dan bahkan masih bisa bertahan walaupun memang dari Stalwart kali ini nggak bisa mukul-mukulin orang nih Flo. Tapi dari BTR ya, mereka punya pilihan sekarang. Mereka mau ngikutin circle, tabrakin DRS, mereka mau tabrakin ke arah gudang NGX, itu pun gambling fight. Kalau gue di BTR, gue sweeping pinggiran dulu, gue gak maju ke depan. Karena resiko fight di gudang tuh gede banget, apalagi nabrak ke arah compound di mana sudah dijaga dan set up oleh tim yang ready di area zona. Iya betul banget, ini pasti kan harusnya tahu banget ya Nikmat, tapi ini dia top 6 untuk Bigetron Red Alliance sementara waktu dan sepertinya BTR masih cukup kelimpungan, ingin bergerak kemana walaupun 3 detik lagi harus bergerak dari Galzen. Netnya connect top 5 untuk Bigetron Red Alliance. Ya, sementara dari BTR sudah mengantongi total kali ini ada 17 poin dan sekarang masuk ke late game lagi dari BTR. Bakal tertangkap satu player mereka, pas banget pengen rotasi. BTR tahu bahwa ini masih ada player tersisa, benar. Mereka melakukan sweeping ke arah tim DRS sesuai dengan tebakan gua. Mereka bakal maju, tapi sayang sekali. Lagi-lagi terlalu terbuka dari sisi low ground membuat tim BTR ke pick off oleh 2 tim sekaligus dari DRS dan juga dari tim NGX. Lagi-lagi ada NGX nge-third party ke arah BTR. Iya, tadi kalau mobilnya ke arah bagian kanan ya Flo, dua-duanya tidak akan ada open space dari Nigma untuk melakukan tembakan. But again, well played di top 5 setidaknya dengan double digit elimination. Ini poin penutup yang menurut gua not bad lah untuk Bigetron Red Alliance. Harusnya sih udah ngejar Nova ya secara poinnya sih. Belum. Nova tuh 120 berapa ya? Kayak antara lewat dikit atau kurang dikit, gue belum tahu ya. Antara itu dua tuh. Antara dua. Tapi dari BTR luar biasa banget. Mereka tahu bahwa mereka nggak bisa masuk ke arah depan secara langsung gitu. Mereka mau lakukan sweeping. Cuma memang arah angle kendaraan sedikit terlalu terbuka ke arah tim NGX sehingga mereka dapat kena third party. Betul banget. Oke, kita melanjutkan kembali lagi tembakan dari AJ karena bagian bawah dapat satu player dari Damwon. Misalkan 1 orang lagi dan Nigma Galaxy ini sih kuat banget sih. 4 orang mereka masih bertahan tapi dari Infinity juga melakukan pressure yang besar. Gotuni, wow, wah, itu timingnya bagus banget. Net-nya kena, dia juga nggak kena dari DRS di bagian atas bahkan Flow. Tapi lihat dari seorang Gotuni bermain dengan sangat tenang, melempar granat kembali menuju ke arah lawannya. Dia tahu bahwa dia nggak boleh overpick. Atasnya masih ada DRS yang berarti dia hanya bisa mengandalkan utility. Untuk sementara waktu ini sembari teman-temannya melakukan clearing ke arah pinggir-pinggir zona. Gotuni harus berhati-hati. Dari Hamodi sudah melakukan juga revive ke arah seorang freak kali ini. Tapi 2 member dari tim NGX yang posisinya cukup low. 1 granat yang splash bisa menumbangkan player-playernya. Logan terus melakukan pick ke arah high ground. Iya betul banget, ini benar-benar sebuah setup horizontal dari Infinity. Bahkan kali ini Gotuni lagi dan lagi sih, ini luar biasa banget. Utility dia benar-benar memberikan pressure bagi Nigma. Namun kurang dari 20 detik dari DRS pun harus bergerak. Tapi dia Galzen, Nate matang, lempar ke depan, meletup di Nigma. Duar, terlalu tinggi ternyata. Kena besi ternyata. Iya betul. Tapi itu bakal dari Logan tertangkap oleh Lord. Membuat keadaan sedikit stalemate. Tapi granat dari DRS menumbangkan Lord kali ini. Dan dari Rauf harus bertahan dengan nyawanya setengah doang. Lemparan Molotov, membakar, panas, panas, panas. Tapi ternyata nggak kena panasnya. Hanya sedikit menyentuh dan menghangati tim dari Rauf dan kawan-kawan. Tapi lihat, dari Galzen dan juga AJ, mereka nggak mau menyerah. Mereka tahu bahwa masih punya chance untuk numbangin player lawan, dan mereka pengen menggunakan chance kecil tersebut. Iya betul banget, kali ini top 3 ya. Ada banyak banget sebuah seluk-beluk di sini yang coba dimainkan oleh Nigma Galaxy. Tapi dari di Infinity udah mulai melakukan regroup dan really freaking out dari tim tersebut. Rata, tapi dari di Infinity langsung melakukan sebuah pressure. 1 tertakedown tembakan ke arah bagian depan dari Mela, belum ter-knockdown. Dan ini justru reset situation. 3 on 2 Logan kali ini masih mengamati ke arah bagian depan. Tapi ada Molly dilemparkan juga oleh tim Nigma Galaxy. Tapi lihat dari seorang Hamodi mendapatkan 2 dari tim Infinity, membuat keadaannya 2 lawan 1. Logan 2 on 1 situation. Rauf dan juga Hamodi punya sedikit waktu, tapi overpick dari Rauf membuatnya knocked out kali ini. Logan punya chance take the gamble, 2 on 1 situation, 1 on 1 situation, tapi Hamodi berhasil mensecure winner chicken dinner bagi tim NGX di game kita yang terakhir. What a nice game dari awal sampai akhir, penuh aksi. 10 elimination, Hamud. Dan itu dia kemenangan game terakhir untuk Nigma
Galaxy yang mungkin kemarin sempat menjadi top dari Super Weekend kedua kali ini. 15 game dimainkan, ini dia Super Weekend ranking kita minggu kedua dan GD Gits meskipun game terakhir tusun tapi bertahan di puncak klasmen dengan 168 poin membuktikan bahwa GD minggu ini memang gameplaynya luar biasa banget. Dan membuktikan GD adalah tim yang stabil karena dari elimination dan placement tidak terpaut jauh bahkan sangat stabil. Ini menandakan momentum yang luar biasa and let's hope di minggu ketiga lebih luar biasa lagi. Di Infinity naik, Nigma terutama juga naik kembali lagi Steal the Throne untuk ada di top 3, Stalwart, Bigetron, Red Alliance juga naik ke peringkat kelima setelah tadi ada di peringkat 9, MS Chonburi, For Rival dan FaZe Clan. Dan kalau lihat poin ini lebih gila pada minggu lalu sih Flo. Yap, ini jauh lebih gila. Betul. Dan pembagiannya pun lebih merata ya. Betul. Tapi satu hal yang gue benar-benar harus perhatikan adalah BTR. Mereka lompat ke nomor 5, 119 poin. Tapi kalau kita perhatikan jumlah elim juga ranking mereka. Ini menunjukkan bahwa BTR masih mengandalkan firepower mereka. Tapi itu bukan hal yang buruk. Bukan. Firepower mereka terbukti nomor 3 paling kuat meskipun ranking poinnya jeblok. Kalau mereka di minggu terakhir bisa memaksimalkan firepower dengan main di pinggir circle, menurut gue BTR bisa masuk top 3. Lagi dan lagi, mungkin ini jawabannya Flo yang sedang diramu oleh para player dari Bigetron, coach juga tentunya. Kalau mungkin mengubah tempo ya bisa kita katakan ya, lebih ke arah pinggir, lebih siap sweeping. Ya, they got Ryzen, Zuxi, Luxi, Liquid, and Yuhai itu player yang Kuat kalau banget. M4 bisa keluar 40 peluru per menit atau per sekian detik lah. Mungkin dia jadi 45 atau 50. Saking aim-nya tuh on point banget gitu loh. Itu dia. Tapi tentu kita bakal menunggu nih apa yang dipersiapkan oleh kedua tim Indonesia untuk minggu yang ketiga. Di halaman kedua ada STE DWG Secret TJB, DRS CS Erchen juga R8T. Kembali dua perwakilan dari China masuk ke halaman kedua kita. Jujur mereka ekspektasi tinggi banget, sangat tinggi, tapi so far gue belum convinced gitu bahwa mereka ini bisa mendominasi di PMGC. Betul, tapi kembali lagi tadi sampai peringkat 11 triple digit point. Berarti memang kompetitif banget di PMGC kali ini dan overall ranking Genesis Dogma naik ke peringkat kedua ya. Sebenarnya udah naik dari kemarin tapi ini benar-benar makin mengukuhkan lagi tapi di Infinity 2 minggu benar-benar luar biasa sih. Mereka 320 poin, tim pertama dengan kepala 3 ya. Ada For Rival, Stalwart, MS Chonburi, Team Secret, DRS, 628, Nigma, Galaxy, dan Rico di peringkat 10. Infinity satu gamenya itu kayak 12 poin. Wah iya benar. Kurang lebih 11 koma lah kayaknya ya. 12 kali 15, 330. 30. 11 koma lah. Ya 11 koma lah. Per rondenya. Waduh. Dia kan hanya 3 kali WCD. Sama seperti 628. Nigma Galaxy, Rico Infinity Team, tapi mereka ada di puncak dari klasmen. Betul, tapi For Rivals sih lagi dan lagi ya. No Tanpa WCD. chicken dinner. Wow, ini tim yang hati-hati ya teman-teman semua. Harus diamati terus karena pergerakan mereka senyap, tapi fighting mereka on point. Dan ini dia di page yang kedua, BTR kejar FaZe Clan. At least itu salah satu pencapaian yang didapatkan di hari ini, benar-benar mengejar lagi karena kemarin sempat di bawah FaZe Clan dan Xavier juga udah dikejar and that's the point. At least Bigetron sekarang di top 16. Yap, dan paling nggak juga mereka tempel-tempelan dengan DE dan juga dari tim Nova. Betul. Yang berarti dalam 15 game, ya jujur ada 15 game, 7 poin itu nothing. 7 poin itu gampang banget dikejar dalam waktu 3 game bahkan ya. Kalau main konsisten, itu kunci BTR di minggu